Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Melalui Injil ini kita berhadapan dengan tokoh Maria yang sungguh-sungguh seorang pribadi yang amat sederhana, gadis kampung yang dengan polosnya menanggapi situasi yang diberitakan oleh malaikat Gabriel itu. Dan dia sebagai orang kampung, orang desa, gadis desa, dia sama sekali tidak memahami apa maksudnya kata-kata malaikat itu. Dan karena itu di dalam Injil ini ketika dia mendengar kalimat yang istimewa dan penuh misteri yang tidak dikenal atau tidak dimengerti oleh Maria, karena itulah Maria menyampaikan pertanyaan, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Lalu terjadilah dialog, percakapan yang memberikan penegasan selalu, tapi juga dari pihak Allah sendiri melalui malaikat Gabriel memperdalam maksud dari kata-kata yang disampaikannya, bahwa kuasa Allah yang memungkinkan Maria untuk bisa mengandung. Jadi bukan karena tindakan siapa-siapa, bukan karena juga Yusuf, tapi justru karena tindakan Allah. Kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Dan lalu dialog masih berlangsung. Setelah ada penegasan lagi dari malaikat Gabriel, lalu Maria dengan imannya yang mendalam disampaikannya melalui ayat yang terakhir itu. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, iman Maria inilah yang memungkinkan keselamatan kita bisa terwujud. Kita bisa bayangkan bagaimana kalau Maria tidak bisa menjawab ya, tidak mengamini kata-kata malaikat ini. Dan mungkin Tuhan pakai cara lain lagi untuk membuat rencananya berhasil itu, untuk membuat rencana keselamatannya itu bisa terlaksana. Tapi untunglah bahwa Maria ini dengan imannya, meskipun masih belum paham 100% apa yang dikehendaki oleh Allah, tetapi dalam iman dia menyanggupi apa yang dikatakan Tuhan. Dan berkat iman ini pula, maka sejak saat itu jugalah keselamatan Allah itu mulai direalisasikan. Sejak saat itu Maria mengandung dan seterusnya melahirkan dan membimbing Yesus nanti sampai pada puncak perutusannya di atas kayu salib di Golgota itu. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam Maria ini kita menemukan seorang pribadi yang konsekuen dalam beriman itu. Jadi dia sadar betul bahwa iman kepada Tuhan itu mesti dieksekusi dalam tindakan-tindakan yang konkret. Iman itu mesti dipertanggungjawabkan. Dan Maria benar-benar mempertanggungjawabkan imannya itu dengan amat luar biasa. Tidak seperti kebanyakan ibu lainnya, tapi justru dia lebih daripada sekedar ibu biasa di dunia ini. Menyaksikan, mengalami bagaimana dia harus lahir di kandang yang hina itu, lalu juga karena ancaman Herodes dilarikan ke Mesir dalam situasi yang amat genting seperti itu. Bukan Maria sebagai seorang pribadi tanpa bimbingan Tuhan, tanpa iman yang mendalam akan Tuhan, tidak mungkinlah hal itu bisa terjadi. Lalu kembali dari Mesir, tinggal di Nazaret dan lain sebagainya. Yesus mulai menjalankan misinya dan menyaksikan dari dekat bagaimana Yesus itu menjalankan misinya dengan menderita, wafat disalib dengan cara yang amat tragis, melampaui cara atau kematian yang manusiawi. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, saya kira model iman Maria ini juga mudah-mudahan memberikan contoh bagi kita itu. Iman kita akan Kristus ini tidak cukup hanya dengan berkata saya percaya kepada Kristus, tapi seperti Maria itu berusaha untuk merealisasikan, mewujudkan imannya itu dalam tindakan yang konkret. Dari pelayanan atau dalam pelayanan demi pelayanan yang dilakukan oleh Maria, di situ dia mengungkapkan cintanya. Dan dalam pelayanan demi pelayanan yang dilakukan, dia sadar betul bahwa dia mau 100% melibatkan diri dalam rencana penyelamatan Allah ini.
Rencana penyelamatan Allah ini tidak boleh batal, harus sungguh-sungguh terjadi, harus direalisasikan, dan peranan Maria menjadi amat-amat menentukan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, semoga semangat iman Maria juga menjadi semangat kita, hingga dengan iman yang sama pun kita juga mampu untuk mempertanggungjawabkan iman kita dengan melibatkan diri dalam tugas-tugas yang dipercayakan oleh Tuhan melalui panggilan kita masing-masing. Selamat berjuang, Tuhan memberkati.